Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita awali terlebih dahulu pelajaran kita ini mengharap kepada Allah SWT. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hidup bersih dan sehat. Yang pertama, peduli lingkungan. Yang kedua, bersih dan sehat. Yang ketiga, doa sebelum dan sesudah makan. Anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kali ini kalian harus tahu. Yang pertama, menyebutkan adab atau tata cara ketika kita mau makan dan sesudah makan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan manfaat makan dan minum teratur dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menghafalkan doa sebelum makan dan minum dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat melafalkan doa sesudah makan dan minum dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahu enggak kalian apa sih makan itu? Kira-kira apa makan? Sudah kan kita setiap hari sudah makan tiap hari. Ada yang makan nasi, ada yang makan burger, ada yang makan mie dan lain sebagainya. Ayo, kira-kira apa makan itu? Nah, makan adalah kebutuhan kita sehari-hari yang wajib dipenuhi karena akan mempengaruhi sistem tubuh kita. Ketika kita tidak terisi makanan, asupan makan yang tidak ada masuk dalam tubuh kita, kita akan menjadi lemas. Makan dalam sehari kira-kira berapa kali, anak-anak? 3 kali, ya betul, buat kalian. Pagi, siang, dan malam hari. Makanan yang kita konsumsi harus halal dan bergizi. Mengapa harus bergizi? Karena ketika makanan yang tidak bergizi bisa mengakibatkan pada tubuh kita ada penyakit. Oleh karena itu, makanan yang kita makan harus yang mengandung gizi. Zat-zat yang kita butuhkan seperti vitamin, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan halal itu yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana cara proses mendapatkannya, itu harus kita perhatikan kita sebagai seorang muslim. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, Rasulullah mengajarkan kepada kita adab atau etika cara kita makan dan minum dengan baik dan benar. Maka Rasulullah adalah teladan buat kita semuanya. Yang pertama, sebelum makan, kalian harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, itu lebih baik. Jadi ketika kita makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, membaca doa. Yang ketiga, duduk dengan rapi. Jangan ketika kalian makan sambil jalan, sambil lari, nanti seperti sapi. Ya. Yang keempat, makanan yang kita makan yaitu harus yang sehat. Makanan kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan yang kelima, membaca doa sesudah makan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kira-kira kalian tahu enggak? Makan dan minum yang teratur itu akan memberikan manfaat kepada tubuh kita. Yang pertama, menjadikan tubuh kita lebih stabil. Yang kedua, kita akan mendapatkan yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, menjadi kita lebih disiplin. Dan yang keempat, ketika kita makan dan minum dengan teratur, tubuh kita ini akan menjadi sehat dan kuat dan tidak mudah terserang penyakit, anak-anak. Oleh karena itu, kalian di saat berdoa, di saat mau makan harus berdoa dulu biar tidak ada setan yang ikut masuk ke dalam tubuh kalian. Bagaimana doanya mau makan? Kita belajar bersama-sama ya. Nanti tirukan Pak Guru membaca doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Nabi yang soleh dan solehah, pastinya ketika kalian selesai makan dan minum harus berdoa juga. Kalian harus sudah hafal kan? Nah, bagaimana doanya sesudah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana
wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Anakku yang solih dan solihah, di penghujung kegiatan belajar pada hari ini, Pak Guru akan menyimpulkan ada beberapa yang harus diperhatikan oleh kalian. Yang pertama, kita tadi mempelajari tentang makan dan minum. Jadi makan dan minum itu merupakan kebutuhan pokok kita. Ketika di dalam tubuh kita tidak ada makanan, di dalam tubuh kita tidak ada minuman, kita akan mendapatkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, dengan makan dan minum, tubuh kita akan mendapatkan tenaga. Kalau kita tidak ada makanan, tidak ada minuman dalam tubuh kita, kita tidak akan bisa berjalan, kita tidak bisa beraktivitas, kalian tidak bisa bermain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, makanan yang kita makan harus halal dan bergizi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana makanan yang bergizi, bagaimana makanan yang halal sesuai dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Dan yang keempat, di dalam Islam ada tata cara atau etika atau adab makan dan minum yang baik dan benar. Yang pertama, kalian harus berdoa. Yang kedua, sebelum makan dan minum, kalian harus cuci tangan pakai air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang ketiga, kalian duduk yang rapi, jangan sampai berjalan dan sambil berlari. Dan yang suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.